Ya, kita bergeser ke luar negeri di balik kemegahan Super Bowl. Ternyata ada reaksi keras dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump secara terbuka menghina penampilan Bad Bunny melalui platform Truth Social miliknya. Trump bahkan menyebut aksi panggung tersebut sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah olahraga Amerika. Ia menulis dikutip bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti sepatah kata pun dari apa yang diucapkan orang ini, dan tariannya menjijikkan terutama bagi anak-anak kecil. Ya, memang kalau kita lihat ini kritiknya cukup tajam ya. Padahal sebetulnya kalau kita menyaksikan atau menonton ketegangan ini sudah terasa sejak September lalu saat NFL pertama kali mengumumkan nama Bad Bunny. Bagi Trump, penampilan yang kental dengan identitas Latino ini bukan sekedar hiburan, tetapi dianggap sebagai pernyataan politik yang menantang standar patriotisme versi beliau. Dan menariknya lagi, Trump bahkan mengaku tidak mengenal siapa Benito sebelumnya. Dalam wawancara di Newsmax, ia sempat menyebut pemilihan ini sebagai langkah yang konyol dan tidak masuk akal. Ia bahkan mendesak NFL untuk fokus pada teknis pertandingan saja daripada agenda hiburan seperti ini. Tapi Bad Bunny tidak tinggal diam ya, Sinta dan Bunga. Ia justru memandang penampilannya sebagai bentuk perlawanan budaya. Apalagi Bad Bunny memang dikenal vokal kritik kebijakan deportasi massal. Bahkan dirinya sempat menyerukan pesan Ice Out saat di Grammy lalu. Bad Bunny sendiri tegas mengatakan bahwa ini adalah kemenangan bagi komunitas Latino. Dan ia menyebut jejak langkah dan kontribusi mereka di Amerika ini tidak akan pernah bisa dihapus oleh siapapun. Sebagai informasi pemirsa, Trump sendiri memilih tidak hadir ke stadion dan hanya mengadakan nobar private di Mar-a-Lago, Florida. Ya, pernyataan dari Trump ini adalah contoh nyata dari istilah brand collision yang sangat brutal. Di satu sisi kita punya NFL yang sudah mencoba melakukan ekspansi pasar ke audiens yang di kelas Latino atau di ras Latino. Tapi di sisi lain ada juga Donald Trump yang sedang melakukan gatekeeping terhadap definisi dari patriotisme Amerika itu sendiri. Baginya dilihat bahwa aksi panggung Benito ini bukan sekedar hiburan, tapi dianggap juga sebagai infiltrasi budaya yang mengancam legacy system yang dia anggap sedang dibangun, Sinta. Betul sekali, Dina. Apalagi kalau kita lihat Trump ini kan sampai bilang nggak ngerti sepatah kata pun gitu ya. Bahkan mungkin kita juga tidak mengerti Trump gitu ya. Ini sebetulnya seperti serangan terhadap identitas bahasa. Yes. Trump ingin menunjukkan jika Super Bowl ini harusnya English only dan memang tradisional gitu ya. Padahal kalau kita lihat datanya pertumbuhan penonton Latino itu salah satu menjadi penggerak utama ekonomi hiburan di sana saat ini. Ya, setuju sekali ya Sinta dan juga Dina. Dan menurut saya langkah Bad Bunny yang membawa narasi Ice Out dan juga perlawanan budaya itu adalah langkah yang cukup beresiko tapi sangat cerdas secara positioning. Ia tahu ia nggak akan bisa memenangkan hati kelompok konservatif, jadinya sekalian aja nih jadi martir budaya untuk komunitasnya. Dia nggak perlu cari validasi dari Gedung Putih, yang dia cari adalah loyalitas dari grassroots atau akar rumput. Yes, betul. Kalau bisa dibilang ini adalah mengambil risiko atau high stakes game. Trump sendiri kan menyerang dari Mar-a-Lago karena dia sendiri butuh memobilisasi basis masanya yang merasa Amerika yang lama mulai hilang di Super Bowl. Tapi ironisnya serangan ini justru bikin engagement Bad Bunny malah makin meroket begitu ya. Nampaknya netizen makin malah melihat begitu engagementnya sangat tinggi. Secara sistemik juga Trump malah ngasih panggung gratis buat narasi yang justru dia benci. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat NFL sendiri kan kayaknya cuma bisa duduk manis sambil menghitung cuan ya. Jadi mau dihina ataupun dipuji, yang penting ratingnya tinggi atau pecah dan juga ada iklan yang masuk. Jadi drama politik ini sebetulnya mungkin bisa saja sebuah bumbu yang memang dibuat oleh Super Bowl tahun ini yang menjadi paling banyak dibicarakan dalam satu dekade terakhir. Yang terakhir juga pernah dibicarakan itu Rihanna ya. Itu menarik juga. Betul. Nah, memang hiburan dan politik itu sekarang sudah tidak bisa dipisahkan, di mana panggung Super Bowl begitu ya. Nggak cuma soal nyanyi dan nari lagi, tapi soal siapa yang punya narasi paling kuat untuk mendefinisikan masa depan Amerika. Dan sepertinya Benito berhasil nih bikin suasana di Gedung Putih jadi sangat panas gitu ya. Yes, betul. Dan kesimpulannya jangan bawa logika klinis ke panggung hiburan lah ya, yang penuh dengan emosi politik ini. Kalau kita nggak bisa menikmati musiknya, minimal kita nggak bisa abaikan dampaknya terhadap market share.